Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Tadi saya ingin mengomentari Reza Indragiri dan satu lagi saya lupa namanya. Oh, Daniel Azhar Simanjuntak. Jadi dari tim suksesnya Prabowo Gibran 02 yang menilai siapa di antara ketiga cawapres, yaitu antara Caimin dari 01, Gibran dari 02 dan Mahfud MD dari 03, itu siapa yang unggul dari segi penguasaan substansi. Nah, Reza Indragiri itu mengatakan yang unggul adalah Gibran, ya kan? Nah, ini dengan alasan gini guys ya, dia katakan bahwa pertama Gibran punya ijazah S1 marketing. Jadi kalau yang dua lainnya itu kan tidak punya ijazah. Jadi dengan itu dia merasa bahwa Gibran ini punya pengetahuan tentang ekonomi yang lebih baik. Nah guys, ini perlu saya kritisi ya, gini. Nggak semuanya itu melulu tentang ijazah. Dan ingat ya, ijazah Gibran tuh bahkan kita tuh dikatakan itu ada yang meragukan begitu aja ya. Jadi kita tahu ya, ijazah itu bukan bukti seperti kata Rocky Gerung ya, bukan bukti tanda orang berpikir, tapi tanda orang itu adalah sekedar dapat ijazah juga bisa. Jadi tanda orang berpikir lah, bukan ijazahnya. Jadi proses berpikir itu ya bisa dapat dari banyak hal, dari baca-baca buku ya, mendengarkan atau langsung praktek, dan dari banyak hal. Jadi saya termasuk orang yang belajar ekonomi itu nggak dari bangku perkuliahan. Saya belajar ekonomi itu dari buku-buku, dari video-video, dari banyak tempat guys, banyak sumber. Jadi nggak mesti harus kuliah, nggak mesti S1. Ya, minimal Anda tuh mendapatkan, Anda punya kemampuan intelijensi yang baik, IQ yang bagus, sehingga tuh bisa menyerapkan banyak sumber, banyak ilmu. Jadi nggak dilihat dari ijazahnya gitu, karena kita tahu juga banyak ijazah itu bisa dapatkan dengan cara yang curang juga bisa. Apalagi seorang anak presiden. Saya tidak katakan Gibran curang dapatkan ijazah ya, tapi potensi itu bisa menimpa semua orang. Maka saya tidak terlalu penting suatu ijazah, bagi saya tidak terlalu penting. Jadi kita melihat bagaimana praktek di lapangan gitu kan. Nah, jadi saya sangat setuju kalau dikatakan bahwa ijazah S1 Gibran itu akan membuktikan dia unggul. Saya kurang setuju. Lalu kedua, kata Reza Indragiri bahwa Gibran ini dia berhasil menarik banyak investor meskipun ada yang gagal bisnisnya gitu kan. Jadi dia tuh mungkin karena tadi S1 marketing sehingga dia berhasil menarik banyak orang. Gini guys ya, saya adalah seorang investor ya. Pola pikir saya sebagai investor, ketika saya itu bukan hanya melihat gagasan. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ini ada usaha bagus loh, mau nggak kamu masukkan dana? Meskipun sebenarnya apapun, saya tak akan lihat rekam jejaknya. Apakah orang ini pernah gagal apa tidak? Gitu kan. Kalau orang ini pernah gagal, ya, maksud saya itu adalah bukan di awal-awal. Karena di awal-awal tuh orang tuh wajar gagal di awal-awal. Tapi kalau orang ini tidak konsisten, berhasil gagal, itu berarti orang ini tidak teruji, tidak rekam jejaknya, rekornya. Nah, Gibran itu kan seperti itu. Dia tidak gagal di awal, terus saja akhir enggak. Karena kalau itu masih wajar, guys. Tapi Gibran ini kita lihat bisnisnya tuh gagal, itu tidak konsisten. Gagal, berhasil. Ada bisnisnya gagal, ada yang berhasil. Meskipun banyak juga gagal gitu kan. Itu tidak konsisten. Nah, pola pikir saya, mungkin Mas Reza ini bukan investor ya. Saya investor yang kecil-kecil lah guys ya. Karena investor itu bukan dilihat dari skala besar kecil ya, tapi pola pikir. Bagaimana pandangan seorang investor? Nah, saya sebagai seorang investor, dan saya yakin juga banyak investor lain di luar sana itu adalah lihat bukan hanya siapa sosoknya, bukan hanya apa gagasannya, tapi juga rekam jejaknya. Makanya Pak Anies itu kita nilai dia bagus, kenapa? Dia bukan hanya gagasan bagus, ide bagus, visi misi bagus, tapi juga dibuktikan dengan rekam jejak, sehingga kita tuh jadi tidak ragu, kita tuh yakin guys. Nah, Gibran nggak punya rekam jejak itu, ya. Meskipun dia punya, anggaplah Mas Reza nganggap dia tuh punya gagasan bagus di bidang ekonomi karena S1 marketing. Tapi kalau rekam jejaknya, rekodnya nggak konsisten, itu gimana?
Jadi kalau ada investor yang rame-rame menanamkan dana ke Mas Gibran adalah investor yang besar, itu kan berarti bahwa orang investor ini yakin. Tapi kalau saya pribadi sebagai investor ya, saya menilai rekam jejak. Saya lebih memilih seorang pengusaha, pebisnis itu yang dia tuh punya rekam jejak yang bagus. Kalau dia rugi bangkrut di awal, is okay, saya masih bisa terima. Asal dia konsisten seterusnya. Karena di awal itu adalah mungkin masa proses belajar, saya ngerti, paham. Dan dia punya pula gagasan yang bagus, itu saya baru akan mau masukin dana. Tapi kalau misalnya dia tidak konsisten, ada kadang rugi, kadang untung, itu saya tidak mau, guys. Itu berarti dia tidak konsisten. Bisa jadi pas di tangan dia nanti investasi saya malah gulung tikar. Itu saya mau terjadi. Saya mau pastikan keamanan. Meskipun kita tidak tahu apa yang jadi masa depan, minimal kita tahu rekam jejaknya gitu. Jika dengan itu kita nilai dia, nah gitu kan. Dan ingat, Gibran ini anak presiden loh. Jika kalau orang menarik dana investor dari anak presiden dengan bukan itu kan beda. Karena anak presiden itu kan punya jaminan, yaitu bapaknya. Karena negara. Jadi kalau gagal ini nanti bapaknya jamin gitu loh. Ya. Karena kita kayak Andre Rosiade lah mengatakan bahwa tenang aja, itu Prabowo itu bapak saya, bapak gua gitu, bapak saya, bapak Ambo gitu kan. Sehingga gampang gitu minta dana itu gampang. Itu tadi uang apa-apa tuh gampang. Jadi investor mungkin berpikiran bahwa Gibran ini presiden, gampang itu. Kalau nanti rugi dia akan tanggung jawab. Karena apalah arti uang bagi seorang Gibran itu kan, dengan backup bapaknya itu, guys. Nah, dan juga dia tentu nggak mau nama baiknya tercoreng. Sehingga kalau ada gulung tikar dia akan ganti gitu, guys. Nah, jadi investor itu begitu. Nah, itu berarti bukan berarti cuman dia berkualitas, tapi karena ada orang dalam, guys, yaitu bapaknya. Itu perlu diingat oleh Mas Reza ya. Lalu yang ketiga, kata dia Mas Reza ini bahwa Gibran ini didukung oleh dua orang super power, yaitu Prabowo dan Jokowi. Jika dia mendapatkan aset data, dia punya aset data dari dua orang ini. Karena dua orang inilah pegang kuasa dan punya data intelijen yang lebih tinggi, data-data yang lebih tinggi. Ingat loh guys ya, saya mengatakan bahwa data dari seorang penguasa itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar, ya. Dan ingat juga ya bahwa data itu ini kan data, tapi data itu perlu input dan diproses di manusianya. Jadi Gibran itu seperti kita bandingkan ya, data tuh dan Gibran tuh hubungannya sama seperti komputer dengan data. Jadi kalau datanya sebagus apapun, kalau dimasukkan ke komputer lemot, ya dia tidak akan bisa memproses. Ada masukkan data nih, 1 kuadriliun, data bagus semua, ya kan? Benar semua, keren semua datanya. Tapi ada input ke komputer yang prosesnya lemot. Apa yang terjadi? Ya data itu tidak bisa terserap dan aplikasi yang baik. Tapi ketika Anda punya data yang nggak sebagus itu, tapi dimasukkan ke komputer yang canggih, yang bagus prosesornya nggak lemot, itu dia akan bisa mengaplikasikan dengan sempurna. Karena kemampuan prosesornya bagus. Jadi bukan hanya jadi Bung Reza lupa bahwa kita bukan hanya ngomong dulu tentang data, tapi ngomong itu tentang pengaplikasiannya. Dan jangan lupa Bung Reza ya, Gibran itu kan data-data asam folat itu dia punya, tapi dia tetap bisa menyebut asam sulfat 2 kali bahkan. Nah itu terbukti bahwa memang prosesornya lemot guys. Asam folat bisa berubah jadi asam sulfat. Padahal itu adalah 2 kata yang simple. Asam folat, asam sulfat. Kok bisa ketuker gitu kan? 2 kali pula. Nah, jadi itu kita bisa melihat bagaimana kemampuan prosesor seorang Gibran. Ya, untuk menerjemahkan asam folat ke asam sulfatnya itu tidak mampu, lemot prosesornya gitu. Jadi bukan ngomong juga soal data, tapi kemampuan prosesor manusianya untuk memproses data itu. Nah, itu. Jadi saya kurang setuju dengan Bung Reza ya. Saya lebih setuju dengan Adi Praitno. Adi Praitno itu mengatakan yang unggul adalah Caimin. Saya setuju. Maka saya agak lebih setuju dengan pendapat dari satu lagi tuh dari Bung Ray Rangkuti dari Lingkar Madani. Dia mengatakan bahwa yang unggul adalah Mahfud. Saya agak lebih setuju dibandingkan dengan Gibran. Karena
ini mereka ini adalah orang-orang yang makan asam garam pengalaman. Jadi pengalaman itu guys adalah guru terbaik. Ingat ya, ingat pepatah. Pengalaman adalah guru terbaik. Bukan teori guys, bukan data, pengalaman. Jadi pengalaman itu akan menciptakan prosesor yang hebat. Karena apa ya? Pengalaman itu adalah praktek, langsung terjun di lapangan. Kadang-kadang teori nggak sesuai dengan praktek. Sehingga dengan praktek orang-orang ini akan lebih kompeten, yaitu Caimin dan Mahfud. Nah, lalu kalau Caimin itu lebih banyak pengalaman debatnya dibandingkan dengan Mahfud MD. Dan Mahfud MD itu banyak kita dengar dikritik oleh ya kayak Rocky Gerung dan sebagainya, Mahfud MD ini kan. Bahkan saya termasuk yang pernah mengkritik Mahfud MD gitu kan. Nah, jadi jelas yang disampaikan Mulyani saya kurang setuju ya. Meskipun ada benarnya, tapi tidak seperti itu juga. Jadi kita harus membedah secara dua sisi, komprehensif. Jangan hanya ngomong tentang ijazah, jangan hanya ngomong tentang kemampuan dari investor. Padahal situ adalah masalah bahwa ijazah itu belum tentu didapat dengan cara yang berproses berpikir, bahwa investor itu belum tentu melihat rekam jejaknya, belum tentu apalagi kalau belum lagi dibandingkan dengan kalau Gibran ini melawan orang biasa gitu kan. Jadi kemampuan yang terlihat itu adalah ketika ada orang biasa yang bukan siapa-siapa, bukan anak presiden, tapi dia mampu untuk dari investor. Dan dia tidak pernah gagal pula. Gagal pun dia di awal-awal. Itu baru kita katakan punya kemampuan ekonomi. Tapi kalau anak presiden ya, lalu dia itu pernah gagal, sering gagal bahkan, dan itu bukan di awal-awal, ya itu tidak bisa dikatakan teruji kemampuan ekonominya. Lalu yang ketiga tadi ya, masalah data. Ingat, data hanyalah data. Tidak akan berguna kalau diproses oleh prosesor yang kencang. Kalau prosesnya lemot, ya data itu tidak akan ada gunanya. Tidak terlalu berguna gitu guys. Nah, lalu kita masuk ke pendapat Daniel Azhar. Dia mengatakan bahwa, Daniel Azhar mengatakan bahwa Gibran itu, dia menilai Gibran sebagai yang paling unggul teruji substansinya. Penguasaan substansi. Jadi gini guys, dia katakan bahwa Gibran itu fokus pada gagasan. Ini saya nggak setuju. Faktanya, Gibran itu fokus pada pencitraan. Kita tuh kan menilai orang itu dari perbuatannya. Ketika seorang itu fokus pada gagasan, dia sudah buktikan gagasan itu harus disampaikan ke semua pihak. Lebih banyak orang, lebih bagus. Itu orang yang fokus pada gagasan. Kalau saya fokus pada gagasan, saya akan memilih untuk bikin podcast, untuk ngomong di YouTube, bikin konten. Karena saya pengen gagasan saya didengar orang, sampai ke orang. Kalau perlu orang itu men-challenge gagasan saya. Saya suka sekali guys. Makanya saya tuh paling suka untuk menjawab komentar di kolom komentar saya. Bahkan gak puas di situ, saya buatkan bekas videonya. Karena sering lihat saya buat video yang mengomentari orang yang komentar di video di channel YouTube saya, di kolom komentar. Saya komen dulu dengan tulisan guys, tapi saya merasa harus lebih lagi karena mungkin orang ini belum paham secara tulisan. Saya perlu bantu dengan video. Nah, itu adalah orang yang fokus pada gagasan. Saya orang yang fokus pada gagasan. Caimin juga, Mahfud juga, Anies juga. Tapi kayak Gibran itu fokusnya pada bukan gagasan, pada pencitraan. Kenapa? Dari alih-alih dia milih untuk menyampaikan gagasannya ke sebanyak mungkin lapisan masyarakat dan menantang masyarakat untuk menguji gagasannya, seperti yang saya lakukan, Caimin lakukan, dan Anies lakukan, dia memilih untuk bagi-bagi susu. Itu pencitraan. Karena ketika Anda bagi-bagi susu, rakyat tidak bisa menilai apa gagasan Anda. Rakyat itu hanya menilai bahwa cita diri Anda baik, bahwa Anda mau bagi-bagi susu. Itu saja. Jadi masalah ini pilihan. Akan terlihat kecenderungan apakah Anda itu fokus pada gagasan atau pencitraan. Jadi sekali lagi ini menurut saya Daniel Azhar ini salah besar. Mengatakan bahwa Gibran ini fokus pada gagasan. Ya kan? Salah besar. Gibran ini fokus pada pencitraan. Yang paling besar fokus pada gagasan adalah Caimin. Nomor 2 itu Mahfud MD. Kalau Gibran tidak sama sekali. Dia hanya fokus pada pencitraan, dibuktikan dengan banyaknya dia bagi-bagi susu dibandingkan debat. Dia itu hanya debatnya di forum resmi yang mungkin bisa dia hindari, yaitu forum debat KPU. Jadi sekali lagi ya,
Ini saya tidak setuju dengan pendapat Reza Indragiri dengan Dani Azhar 5 juta. Dan karena saya adalah fokus pada gagasan, Anda bisa komentar di komentar, kita bisa berdebat nanti, kita bisa saling menyampaikan argumentasi. Saya akan usahakan jawab setiap komentar yang datang di kolom komentar di video saya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.